kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak ibu semua? Semua baik-baik saja, sehat alhamdulillah ya. Sudah sarapan semua? Bagus ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan bikin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak ibu. Nah, hari ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya, tadi kita lihat hari ini, ya, sudah siap mau belajar kita semua ya. Nah, jadi kita harus punya komitmen dulu ini sebelum kita belajar ya. Tolong nanti saling kerjasama, ya, supaya nanti mendapatkan hasil yang baik, ya. Nah, selanjutnya sekarang kita biar semangat dulu ya. Silakan berdiri semua. Nggak bisa. Oke. Tepuk semangat. Aku bisa. Jadi bisa. Pasti bisa. Bersemangat. Semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Oke. Tepuk semangat. Aku bisa. Jadi bisa. Pasti bisa. Bersemangat. Semangat. Semangat. Oke, sekarang kita merelaksasi diri kita dulu. Silakan duduk semua. Kita gunakan teknik stop ya nak. Nah, apa itu teknik stop? Teknik stop itu maksudnya melatih fokus dan meningkatkan konsentrasi dan ketenangan kita nanti pada saat belajar. Oke, kita praktekkan ya. Oke, silakan pejamkan matamu masing-masing. Ayo. Kemudian tarik napas dalam-dalam. Tahan.
dan lepaskan. Oke, terima kasih ya. Nah, ini kita relaksasi ya. Tujuannya itu tadi. Nah, jadi kita hari ini ya akan mempelajari sistem tata surya. Lanjutkan dari yang kemarin, kita belajar kemarin tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, nah, baiklah kita akan lihat, kita akan mengamati video berikut ini. Ya, silakan ditonton dan jangan lupa dicatat informasi-informasi yang menarik dan yang penting menurut kamu. Ya. Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nama saya Kak Putri. Nama saya Kak Fairuz. Nama saya Kak Ajeng. Halo, nama saya Kak Andin. Hari ini kita akan belajar mengenai tata surya. Yuk, kita simak videonya baik-baik ya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga ialah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang ditutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering, tapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marik atau Anggar. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter Bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari Bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk
bumi matahari, atau 11 tahun 315 hari. Ini adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Kelihatannya, cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Di dalam tugas sendiri, Uranus menggunakan potensi tinggi sekitar Jupiter dan Venus. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus sudah memiliki cincin loh, namun tidak terlihat jelas dari bumi seperti halnya Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus membutuhkan waktu 84 tahun. Uranus mengelilingi Saturnus dan yang paling besar adalah Titania, Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Tahu nggak sih, planet Neptunus diambil dari negara bangsa yang mana? Neptunus juga sering dibilang akan masuk di planet Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu? Ya, karena ukurannya yang sama. Kalian tahu nggak sih? Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berdiri 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus mempunyai 2 satelit, yaitu Pluto dan Rhea, dan Pluto adalah satelit terbesarnya. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai tata surya? Ingat baik-baik ya adik-adik. Sekian video dari kami. Sampai jumpa lagi di Leo. Oke, baiklah anak ibu. Jadi tadi kita telah melihat tawaran video tentang sistem tata surya. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih kepada kelompok 1. Apa yang Andre catat? Ada nggak informasi yang menarik menurut Andre? Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan hasil tugas. Apa nak yang kamu catat tadi apa nak dari video tadi? Yang kamu catat? Tadi catatnya apa kira-kira? Kan tadi kan nonton video tuh. Apa yang kamu lihat tadi? Kan ada penjelasan. Satu aja nak. Tentang tata surya ya. Ada planet apa nih dari penjelasannya? Oke, bagus. Nah, kelompok 2 apa yang dicatat? Silakan Naila. Surya adalah matahari dan kebetulan bintang yang Oke, nah kelompok 3 siapa lagi yang dicatat? Nah, Aira ya Nak? Ada apa nak? Coba nak dibacakan aja apa yang dicatat tadi. Bacakan aja tadi satu aja nak. Apa yang dicatat tadi? Tentang tata surya ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak ibu semua ya. Nah, kemarin kan kita sudah membuat tugas proyek, ibu kasih tugas proyek masing-masing kelompok, sudah dibentuk kelompoknya. Kemudian sudah membuat model sistem tata surya ya. Nah, itu hasilnya. Ya, hasilnya kelompok 1 bagus tuh, kelompok 2 juga modelnya bagus. Kelompok 3 juga bagus ya. Jadi sekarang kita akan mempresentasinya masing-masing kelompok ya, untuk menjelaskan bagaimana hasil pembuatannya, presentasinya ya. Nah, sebelum nanti kamu mempresentasikannya, kamu itu harus tenang nanti ya. Kalau berbicara harus tenang, jangan gugup ya. Tenang, fokus supaya kamu nanti menyampaikannya lancar ya. Dan harus percaya diri ya. Kelompok 2 juga begitu ya, harus tenang, konsentrasi, fokus, dan percaya diri. Kelompok 3 juga. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 presentasinya. Silakan kelompok 1. Ya, presentasi tadi, silakan. Mulai. Assalamualaikum, silakan ulangi. Jadi assalamualaikum. Siapa tadi yang assalamualaikum ya? Assalamualaikum siapa? Ayo, silakan nomor 1. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan hasil tugas kami proyek kami tentang sistem tata surya. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari.
oke. Merkurius, Merkurius, ya. Venus, Venus, oke. Bumi, Ya, Mars, ya, Jupiter, ya, Saturnus, oke, Uranus, oke, Neptunus. ya. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis medar berbentuk elips yang disebut orbit selama tetap berada di orbitnya. Planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih teman-teman. Ya, silakan lanjut ke kelompok 2. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet tersebut yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet yang berada di setiap planet dalam tata surya berada pada garis medar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama kita berada di orbitnya, planet tersebut tidak saling bertabrakan. Demikian hasil diskusi kelompok. Oke, kelompok 3, silakan dipresentasikan hasilnya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Ya, ini coba tadi yang mana? planet tersebut yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis medar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Demikian kelompok 3. Oke, nah terima kasih ya kepada anak ibu semua ini. Penampilannya aku apresiasi. Penampilannya bagus semua. Kelompok 1 is the best. Kelompok juga luar biasa. Kelompok 3 juga the best dan luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, hari ini sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan dulu, ya. Sama kita menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari dari sistem tata surya. Nah, di sini kesimpulannya, ya, bahwa tadi sistem tata surya itu, ya, terdiri dari ada planet yang memiliki matahari. Nah, planet yang tadi itu apa saja tadi namanya? Nah, ayo sebutkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, nah, semua planet yang ada dalam sisi tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Jadi matahari itu disebut pusat tata surya. Ya, kira-kira bertabrakan enggak tadi itu kalau kamu lihat? Enggak ya, karena sudah sesuai dengan sistem tata suryanya. Ya, nah, baiklah anak ibu, ya kita sudah menyimpulkannya. Sekarang kita berefleksi dulu nih, ya. Oke, dari kelompok 1 nih. Nah, bagaimana dari kelompok 1 perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan pelajaran kita hari ini? Senang ya? Kira-kira kegiatan apa yang paling kamu sukai? Melatih planet-planet dari pelatih ini. Oh, itu yang kamu suka ya? Ada nggak hal yang mudah menurut kamu? Buat ini Semua yang itu mudah? Oh, itu yang paling sulit ya? Oh, yang mudahnya tadi membuat planet-planet dari plastik. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kelompok 2. Gimana dengan kelompok 2? Gimana perasaannya? Senang ya? Kok senang? Kira-kira kenapa senang? Karena
ya kita ya. Menyenangkan. Oke. Yang paling kamu sukai kegiatan kita hari ini apa? Yang tadi kita sudah lakukan apa kegiatan yang paling kamu sukai? Semangat ya. Ada lagi selain itu? Tentang video. Hal yang paling mudah apa kira-kira? Yang sulit apa kira-kira? Membuat mataharinya ya. Oke, terima kasih. Nah, kelompok kita refleksinya gimana? Silakan kelompok 3. Ini kelas 1 hari ini. Senang kok senang? Kok senang? Iya. Oke. Yang paling kamu sukain apa? Gerak semangat. Hal yang mudah apa? Oke, yang paling sulit apa? Oke, baiklah Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah merefleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sama-sama nanti ya Ibu akan merefleksi diri Ibu sendiri. Mudah-mudahan nanti kita akan melaksanakan pembelajaran seperti ini lagi. Mau Bapak Ibu? Ternyata pembelajaran seperti ini menyenangkan ya. Menyenangkan dan menarik ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Jadi ya demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita pikir doa dulu sebelumnya. Silakan doa. Demikianlah pelajaran kita ini, berdoa di kelas. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Hanifah, calon guru penggerak angkatan 4 dari SD Negeri 163080, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah guru di kelas 6 SD Negeri 163080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi saya terkait aksi nyata modul 2.2 pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Saya merasa sangat senang dan antusias bersama murid-murid saya, yang juga anak-anak murid saya bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menarik bagi saya, walaupun sebelumnya mungkin pernah saya lakukan juga, tapi hasilnya belum maksimal. Ini baru saya dapatkan dalam program guru penggerak. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, pada aksi nyata kali ini, banyak yang saya dapatkan, terutama mengenai pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan memetakan kebutuhan belajar murid, di antaranya kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid dengan strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran kompetensi sosial dan emosional sangat penting dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran karena dapat membantu guru sebagai pendidik dan murid untuk fokus dalam melaksanakan pembelajaran serta meningkatkan kesadaran diri, dapat mengelola emosi, menumbuhkan kesadaran sosial, meningkatkan keterampilan sosial, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan hal ini tentunya belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Untuk kedepannya,
Saya tentunya harus membuat perencanaan yang baik dalam pembelajaran ini dengan berkoordinasi bersama rekan sejawat saya dan pemangku kepentingan sekolah agar semua elemen yang ada di lingkungan sekolah bisa melaksanakan kompetensi sosial dan emosional, baik yang bersifat rutin dan integrasi maupun protokol sekolah. Karena tanpa disadari ternyata guru sudah melakukannya. Namun tentunya peningkatan kompetensi harus tetap diupayakan demi terwujudnya tujuan yang mulia dalam pendidikan. Demikianlah hasil refleksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.